Salam hebat, guru inovatif. Ibu Bapak, perkenalkan saya Ivan Andrado dari SMA Negeri 2 Malang, bersiap mengikuti kompetisi EJIS 2025 dengan topik pemberdayaan siswa yang berjudul Pimpro Cilik Berjiwa Unik. Adapun Pimpro di sini merupakan akronim dari pimpinan proyek dan cilik di sini merujuk pada siswa saya yang saya bentuk secara berkelompok untuk merancang sebuah pemberdayaan berbasis komunitas lokal. Kemudian jiwa unik di sini menitik beratkan pada jiwa empati, gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Adapun latar belakang dari inovasi yang saya lakukan, di sini ada dua latar belakang Ibu Bapak. Yang pertama yaitu terkait dengan hasil rata-rata nilai siswa pada materi pemberdayaan komunitas yaitu hanya mencapai 67 saja, sedangkan KKM-nya adalah 75. Kemudian dari 34 siswa kelas 12 IPS 2, hanya terdapat 11 siswa atau kurang lebih 34% yang memenuhi KKM. Dari sini memunculkan sebuah kesenjangan antara teori dan praktik, Ibu Bapak. Kemudian latar belakang yang kedua adalah dari segi aspek sosial. Di sini berdasarkan hasil survei yang saya sebarkan sebelum pelaksanaan inovasi, sebanyak 68% siswa menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka. Dan 59% siswa mengaku tidak memahami bentuk kearifan lokal yang ada di daerah sekitar. Kemudian dari latar belakang yang kuat tersebut, Ibu Bapak, saya merumuskan inovasi ini dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kemudian untuk meningkatkan jiwa sosial siswa yang meliputi empati, tanggung jawab, dan semangat gotong royong melalui model pembelajaran PJBL. Sasaran inovasi di sini melibatkan tiga pihak, yaitu yang pertama adalah siswa kelas 12 jurusan IPS, yang mana ini menjadi pelaksana utama proyek pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah guru mata pelajaran sosiologi, khususnya saya pribadi, di mana ini berperan aktif dalam membimbing, memfasilitasi, dan mengevaluasi proses pelaksanaan proyek siswa. Kemudian yang ketiga adalah komunitas atau lingkungan sekitar, Ibu Bapak. Adapun mekanisme pelaksanaan inovasi yang saya lakukan terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan yang terdiri dari identifikasi masalah di kelas, kemudian ada sosialisasi program, kemudian ada pembentukan kelompok proyek, kemudian ada pemilihan lokasi dan tema proyek, dan penyusunan rancangan proyek. Tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan yang terdiri dari 6 pertemuan dengan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian tahapan evaluasi, saya melakukan 4 evaluasi dalam inovasi ini. Yang pertama yaitu penilaian proses, yang kedua penilaian produk, ada refleksi siswa, dan kemudian ada evaluasi dampak. Kemudian ada tahap tindak lanjut, Ibu Bapak. Ada 2 kegiatan yaitu publikasi hasil dan pemberian apresiasi. Kemudian selanjutnya adalah aspek atau materi yang dikembangkan dalam inovasi ini memuat 3 aspek, yaitu aspek kognitif yang menekankan pada peserta didik mampu menjelaskan makna pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal dengan benar. Kemudian aspek afektif, peserta didik mampu menumbuhkan rasa empati terhadap kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dan aspek psikomotor di sini menitik beratkan pada siswa mampu merancang dan melaksanakan proyek pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal dengan benar. Kemudian capaian dari inovasi ini, rata-rata nilai siswa setelah implementasi PJBL meningkat menjadi 82 dan 90% siswa berhasil mencapai KKM. Selain itu, melalui wawancara dan refleksi akhir, sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih memahami masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar, serta memiliki dorongan untuk terlibat lebih aktif di masyarakat. Inovasi ini selaras dengan karakteristik pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kolaborasi, komunikasi efektif, dan problem solving. Ibu Bapak, di tengah capaian dari inovasi yang saya lakukan, saya akan membagikan kendala yang saya alami selama inovasi ini berlangsung. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman awal siswa terhadap konsep pemberdayaan, sehingga ini saya
berinisiatif untuk memberikan penguatan materi dengan berbagai sumber belajar yang beragam. Kemudian yang kedua adalah kesulitan siswa dalam menyusun rancangan proyek, sehingga saya perlu memberikan bimbingan intensif. Dan kendala yang ketiga adalah kendala komunikasi dan koordinasi dalam kerja kelompok. Ini menginisiasi saya untuk menerapkan sistem rotasi peran dalam kelompok serta membimbing pembagian tugas secara adil. Kemudian kendala yang keempat ada terbatasnya waktu pelaksanaan proyek. Saya berinisiatif untuk membuatkan jadwal pelaksanaan proyek yang disesuaikan dengan waktu luang mereka. Kemudian ada keterbatasan dana atau sarana pendukung proyek. Ini saya atasi dengan mendorong siswa menyusun proyek yang sederhana saja, murah, dan relevan dengan kondisi lokal. Berikut adalah tayangan berbagai proyek yang dilakukan anak-anak. Yang pertama, Silau, sadar akan lingkungan asli dan utuh. Ini melibatkan komunitas PKK di Kota Malang. Kemudian yang kedua ada Sundaloka, sumber daya alam masyarakat lokal. Ini melibatkan masyarakat petani dan peternak di daerah Wagir, Kabupaten Malang. Kemudian ada Permata, perdalam minat bakat untuk bangsa. Ini melibatkan anak-anak Kelurahan Muharto, Kota Malang. Kemudian ada Serasi, seni tradisi dan edukasi. Ini melibatkan masyarakat lokal Kota Malang. Kemudian ada Abdikara, aksi bersih desa kreasi anak bangsa. Ini melibatkan anak-anak di Kota Malang. Kemudian ada Bricks for Change, ini melibatkan siswa di SDN 1 Jatisari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Berikut adalah program-program hebat yang telah anak-anak susun dari inovasi Pimpro Cilik Berjiwa Unik ini. Semoga inovasi yang saya lakukan bisa berdampak terhadap lingkungan dan bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, salam hebat guru inovatif.